Perkenalkan, saya Siti Jamilah, SP, peserta CGP Angkatan 9 tahun 2023. Ampuan Fasilitator Rini Huzaimah, pengajar praktik Chandra Wiwarni. Adapun lokasi berdinas di SMK Negeri 5 Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam menerapkan budaya positif di SMK Negeri 5 Berau, saya mencoba menerapkan pada diri sendiri selaku guru dan ketua program studi melalui penerapan disiplin positif di saat pembelajaran dan praktik baik bersama siswa yang saya bimbing. Disiplin positif yang saya terapkan membuat suasana belajar menyenangkan bersama siswa. Siswa mampu menerapkan merdeka belajar, mengajar berpola keterpihakan kepada siswa, mengajar dengan selalu menanamkan nilai-nilai kebajikan pada siswa yang mereka percayai, menghargai guru dan rekan sejawat, berkontribusi bersama, dan siswa juga mampu bertanggung jawab dengan baik. Di setiap situasi pengajaran terhadap siswa, selaku guru, saya menerapkan pola motivasi terhadap siswa dengan menghindarkan bentuk semua hukuman. Dari ketidakmampuan siswa, mencoba memberikan reaksi positif terhadap upaya yang siswa lakukan dan menghargai setiap upaya tersebut dalam praktik baiknya dengan ungkapan membangun karakter siswa itu sendiri. Dengan memposisikan kontrol diri sebagai teman, pemantau, dan manajer terhadap siswa yang selama ini saya lakukan, imbas dari posisi ini, saya mampu membentuk karakter siswa menuju karakter yang diharapkan pada profil pelajar Pancasila. Dalam peranan diri sebagai CGP, berupaya melakukan pendampingan wali kelas dan siswa untuk memahami tentang keyakinan kelas dan mendampingi mereka dalam membuat kesepakatan merupakan upaya saya dalam perwujudan visi sebagai guru penggerak untuk mewujudkan siswa berkarakter dan berbudi pekerti luhur. Melalui pengimbasan dengan sosialisasi budaya positif di sekolah dan penyusunan tim dalam penyusunan penerapan segitiga restitusi di SMK Negeri 5 Berau, saya selaku Kaprodi beserta wali kelas dan guru BK bergerak bersama dalam menyelesaikan studi kasus siswa dengan praktik baik, menerapkan budaya positif melalui penanaman keyakinan diri, nilai-nilai kebajikan pada diri siswa sesuai dengan apa yang mereka yakini. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Adapun macam-macam budaya positif yang dapat diterapkan diantaranya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan seluruh siswa di dalam kelas tentang penerapan nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai dalam pencapaian profil pelajar Pancasila. Bagaimana dengan keyakinan kelas itu sendiri? Hal ini merupakan hal yang sangat menarik bagi saya. Penyusunan keyakinan siswa yang tertuang dalam bentuk kesepakatan bersama akan memunculkan budaya positif di dalam kelas, membuat motivasi tersendiri dalam diri saya, rekan, dan siswa saya untuk memahamkan diri tentang pentingnya nilai-nilai kebajikan bagi diri dan lingkungannya. Dalam budaya positif, pemenuhan 5 kebutuhan dasar siswa. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Bagaimana dengan kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan?
Hal ini dapat kita lihat seperti contoh kebutuhan dasar siswa untuk kebebasan, di mana kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kasih sayang dan rasa diterima. Siswa memiliki kebutuhan psikologis. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman dan keluarga mereka. Upaya pemenuhan kebutuhan dasar siswa menjadi hal yang sangat menarik untuk saya pikirkan dan membuat diri saya selaku guru melakukan tahap awal setelah mempelajarinya, yaitu dengan membuat pemetaan tentang karakter siswa agar saya dapat mengetahui pelayanan yang tepat untuk setiap siswa yang saya bimbing. Hal ini diharapkan agar pembelajaran yang saya berikan dapat dipahami dan siswa merasa senang serta bahagia saat belajar di sekolah. Bagaimana dengan budaya positif lainnya? 5 posisi kontrol seorang guru. Menurut Dr. William Glasser, ada 5 posisi kontrol guru, yaitu 1. Sebagai seorang penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Dalam penanganan studi kasus yang ada di sekolah, budaya positif yang dapat dilakukan dengan menerapkan segitiga restitusi. Ini merupakan suatu proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan menjadikan murid untuk memiliki penguatan pada nilai kebajikan. Mencoba merefleksikan diri pada posisi kontrol sebagai seorang guru. Hal ini sangat menarik bagi saya, membuat saya mencoba untuk bersikap sebagai seorang manajer walaupun tatkala saya harus merubah posisi diri menjadi teman bagi siswa agar siswa mampu terbuka dalam bersikap. Menerapkan segitiga restitusi merupakan tantangan yang cukup besar bagi saya. Tetap berpikir positif di setiap tindakan terhadap siswa-siswa saya, menjadikan saya harus belajar dalam menerapkan budaya positif dalam diri terlebih dahulu agar mampu memahami lebih dalam untuk bersikap pada segala studi kasus siswa dalam upaya menanamkan keyakinan nilai-nilai kebijakan. Perubahan diri yang terjadi dengan mempelajari materi pada modul 1.4 tentang budaya positif membuat saya terpicu untuk merubah pola pikir yang selama ini saya menganggap diri sebagai seorang fasilitator dengan pola pikir satu arah, hanya pada seorang guru. Namun dengan pola penerapan budaya positif membuat saya mampu menjadi guru yang berpola timbal balik bersama siswa. Dengan penerapan budaya positif yang saya terapkan, membuat siswa lebih terbuka dalam berkomunikasi dan mampu berkontribusi dengan sesama. Dalam upaya penyelesaian studi kasus, saya sebagai seorang guru juga merubah pola pikir diri dari seorang guru yang selalu bersikap kontrol pemantau dengan pola konsekuensi, mampu berubah menjadi guru dengan sikap kontrol manajer dengan memberikan keyakinan pada pemahaman nilai-nilai kebijakan pada siswa. Setelah menerapkan budaya positif, pengalaman yang sangat berharga adalah saat saya mengajak siswa untuk mampu meyakini rasa tanggung jawab dalam praktik saat mempersiapkan ujian sertifikasi kejuruan di SMK Negeri 5 Berau, di mana siswa memahami tentang keyakinan atribut keamanan dalam praktik tanpa adanya paksaan atau aturan yang diterapkan. Siswa menyadari tanpa instruksi mengenakan semua atribut keselamatan dengan lengkap. Siswa pun meyakini untuk menyelesaikan rangkaian asesmen tanpa tekanan. Namun, siswa meyakini semuanya sebagai profesionalisme kerja dan kompetensi diri sesuai bidang keahlian mereka. Dengan melihat keyakinan yang muncul dalam diri siswa, dengan kesadaran seperti keadaan tersebut, saya sangat bahagia dan bangga menjadi seorang guru. Ternyata keyakinan itu hadir bukan karena diri seorang guru mengeluarkan suatu aturan, tetapi hal tersebut hadir karena kesadaran dan keyakinan siswa itu sendiri.
untuk menciptakannya. Sehingga dengan hal ini, siswa mampu bersikap kompeten terhadap diri mereka sendiri tanpa paksaan eksternal. Penerapan budaya positif yang coba saya terapkan seperti mendampingi para siswa dalam meyakini rasa tanggung jawab, rasa menyayangi sesama, dan rasa ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rasa tolong-menolong, dan berkolaborasi antar rekan. Semua ini masih perlu dijalankan dan diterapkan secara kontinu atau berkesinambungan, dan melakukan diseminasi pada semua pihak yang ada di komunitas SMK Negeri 5 Berau. Bentuk interaksi guru dengan siswa. Saat keseharian berinteraksi bersama siswa di sekolah, konsep kontrol guru yang kerap saya lakukan adalah pemantau, di mana saat menerapkan kontrol pemantau saya merasa telah mampu menghadirkan siswa patuh akan kedisiplinan dan taat terhadap suatu aturan dengan pola konsekuensi yang saya jalankan dan sesuai dengan konsep yang diterapkan oleh sekolah. Namun, setelah adanya materi budaya positif di pendidikan calon guru penggerak, membuat saya beralih pola kontrol guru menjadi seorang manajer, walaupun tatkala mengubah diri menjadi kontrol teman secara positif dan pemantau terhadap siswa dalam upaya memperoleh keterbukaan diri siswa dan memberi wawasan serta menanamkan pemahaman tentang pentingnya keyakinan diri dalam nilai-nilai kebijakan yang siswa mampu percayai. Dan saat ini perasaan saya lebih bahagia, mampu mengajak siswa memiliki keyakinan diri dan melihat mereka lebih percaya diri dan bahagia dalam belajarnya. Sangat jauh berbeda dengan saya hanya menjadi kontrol seorang pemantau, di mana siswa terlihat lebih kaku dan tertekan oleh konsekuensi yang saya terapkan. Sedangkan saat ini siswa lebih bereksplorasi diri dan mandiri, selalu mampu menempatkan diri dengan rekan sejawatnya dan mampu menghormati serta menghargai guru dan rekan-rekannya, tanpa ikatan suatu aturan yang mengikat mereka, tetapi dengan keyakinan yang mereka pahami. Sebagai seorang guru dan ketua program studi, sangatlah banyak studi kasus siswa yang pernah saya tangani tentang perselisihan sesama siswa hingga ketidakhadiran siswa di sekolah. Penerapan segitiga restitusi sebenarnya telah saya terapkan, namun belum sampai pada tahap menghadirkan keyakinan diri pada siswa dalam pentingnya memahami nilai-nilai kebijakan dalam permasalahan yang terjadi, dan belum juga pada tahap memberi penguatan karakter siswa untuk lebih memiliki keunggulan dengan karakternya masing-masing berdasarkan studi kasus yang terjadi. Hal ini harus saya tingkatkan terlebih dahulu dalam peningkatan dan penerapan segitiga restitusi ke depannya. Untuk interaksi guru dengan siswa dalam penerapan segitiga restitusi, saya memulainya dari 1. Upaya menanyakan terlebih dahulu pangkal masalahnya pada siswa yang terkait. 2. Memahami perasaan masing-masing pihak yang bermasalah. Yang 3. Mencari solusi bersama. Yang 4. Meluruskan semua masalah dan mengajak siswa merenungi. Dan terakhir adalah mengakhiri masalah dengan damai. Hal-hal inilah yang telah saya lakukan sebelumnya, terlepas dari upaya saya menjadi seorang guru untuk mengarahkan siswa dalam memahami keyakinan tersebut dan tidak ada penguatan karakter pada siswa yang saya tangani. Hal-hal yang telah saya sampaikan dalam penerapan segitiga restitusi ini merupakan pola pandang saya tentang segitiga restitusi di saat sebelum saya menjalankan pendidikan sebagai guru penggerak. Refleksi dari materi untuk modul 1.4. Untuk materi tentang budaya positif,
Ini merupakan materi yang sangat menarik dan memberi semangat yang positif bagi semua guru yang mempelajarinya. Hal-hal lain yang diharapkan untuk mampu lebih dipelajari adalah upaya guru dalam memetakan karakter kebutuhan perlakuan diri siswa agar budaya positif yang diharapkan dapat berjalan sesuai dengan ranah dan kebutuhannya dalam upaya pelayanan sekolah terhadap harapan orang tua, siswa, dan lingkungannya. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anissa Yesi Andreani, akrab disapa Yesi. Saya alumni dari Angkatan 23 SMK Negeri 5 Berau pada program studi Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian. Nah, selama menempuh pendidikan di SMK Negeri 5 Berau, saya sangat termotivasi oleh salah satu guru di SMK tersebut. Beliau bernama Bunda Siti Jamila. Beliau adalah sosok guru yang sangat-sangat gigih dalam mengajar, yang sangat sabar, yang sangat bertanggung jawab, dan sangat ikhlas dalam memberikan ilmu pengetahuannya kepada setiap murid yang dia didik. Dari beliaulah saya sangat termotivasi untuk semakin giat dalam belajar, menempuh pendidikan. Dan dari beliaulah saya mencontohkan sikap hidup beliau di dalam kehidupan saya, di mana beliau ini sosoknya sangat mudah berbagi ilmu. Beliau orangnya sangat mudah membantu dan tanpa pamrih, ikhlas dalam membantu orang-orang. Di kehidupan saya yang dulunya sangat pelit terhadap ilmu, terhadap teman-teman yang ingin bertanya kepada saya, sekarang saya berubah menjadi sosok yang sangat murah ilmu. Nah, selain itu beliau juga menghasilkan karya-karya yang sangat mengagumkan untuk saya, terkhususnya buku-buku beliau yang dimana isinya sangat-sangat mengajar dan sangat-sangat membentuk pribadi di dalam hari, terkhususnya karakter kita masing-masing. Nah, dari situlah saya bermotivasi ingin merubah kehidupan saya yang dulunya saya malas-malasan, sering telat ke sekolah. Sekarang saya menjadi orang yang sangat tekun, tepat waktu, dan bisa bermanajemen waktu. Sekian dari saya. Untuk semua jasa dari Bunda Siti Jamila, saya ucapkan sebesar-besarnya terima kasih Bunda atas semua jasanya. Terima kasih. SMK Negeri 5 Berau, mandiri, aktif, jaya, unggul.